Bright Moon City, bukankah aku bisa melakukan apapun yang aku mau? Di paviliun Danau Tingsi, pangeran ketiga memandang orang-orang di sekitarnya yang berdiri dan mengkritiknya dengan marah. Dia tiba-tiba tertawa. Dia tersenyum dan mengalihkan pandangannya ke semua orang dengan ekspresi ganas. Biarkan aku memberitahumu, di Bright Moon City, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Saya memperingatkan Anda, apakah Anda percaya bahwa saya akan membunuh Anda semua? Dia menyapu pandangannya ke semua orang dengan kesombongan saat dia meraung dengan arogan. Dia memang memiliki modal dan kualifikasi untuk melakukannya. Sebagai pangeran ketiga dari Kerajaan Bulan Bintang, seluruh Kerajaan Bulan Bintang adalah milik keluarga kerajaan mereka. Bright Moon City juga milik keluarga mereka. Di Bright Moon City, belum lagi berapa banyak orang yang telah dia bunuh, bahkan jika dia telah membunuh ratusan atau ribuan orang, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Sombong, sangat sombong sampai ekstrim. Aku tidak percaya bahwa kamu, bahkan di Bright Moon City, tidak peduli dengan aturan kerajaan bintang bulan. Jika Anda berani lancang lagi, bahkan jika Anda memiliki latar belakang yang hebat, Anda tidak akan bisa menyelamatkan diri sendiri. Ketika orang banyak melihat penampilannya yang arogan, mereka menjadi semakin marah. Ini terlalu sombong. Dia sebenarnya berani mengatakan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di kota bulan terang. Bahkan jika ayahmu adalah ahli interpretasi kosong, dia tidak mungkin sombong, kan? Bahkan jika ayahmu adalah penguasa kota, dia tetap harus mempertimbangkannya. Bagaimanapun, ini adalah Bright Moon City, Star Moon Kingdom, dan bukan duniamu. Diam. Jika Anda berani mengucapkan kata-kata omong kosong di depan istana pangeran ketiga, Anda semua, termasuk anggota keluarga Anda, akan mati. Pada saat ini, aura pria parubaya itu bergetar. Dalam sekejap, aura transenden peringkat 9 menyelimuti semua orang di sekitarnya. Apa sungguh aura yang menakutkan? Pangeran ketiga. Ini bagaimana ini bisa terjadi, dia pangeran ketiga. Ketika semua orang mendengar kata-kata pria parubaya itu dan merasakan auranya, wajah mereka berubah drastis dan menjadi pucat. Mata mereka melebar, dan mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Jejak keringat dingin muncul di dahi mereka. Semua orang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka saat mereka menatap kosong pada pangeran ketiga. HMPH, sekelompok petani rendahan. Mereka benar-benar mencari kematian. Pangeran ketiga melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya dan mengangkat kepalanya dengan jijik saat dia berbicara dengan arogan. Anda yang mulia, ini salah kami. Kami buta. Kami mohon Anda melepaskan kami. Wajah seorang pemuda sangat pucat. Dengan plop, dia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan dengan keras. Celepuk, celepuk. Setelah itu, suara berlutut bisa terdengar. Wajah semua orang sangat pucat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pemuda ini benar-benar akan menjadi seorang pangeran. Ini adalah seorang pangeran. Di dunia ini di mana yang kuat memerintah, satu kata dari keluarga kerajaan-kerajaan bintang bulan dapat menentukan hidup dan mati banyak orang. Meskipun mereka dianggap cukup baik di kota bulan terang, selama pangeran ketiga mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan langsung dibunuh, dan bahkan keluarga mereka akan dihancurkan. Mereka akhirnya mengerti mengapa dia begitu sombong, berani mengatakan bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Bright Moon City. Memang, kota Bright Moon seperti taman belakang keluarga kerajaan. Pangeran ketiga setara dengan tuan muda mereka, tuan muda mereka. Wajah semua orang pucat saat mereka memohon belas kasihan dalam ketakutan. Kalian semua, enyahlah. Aku sangat kesal melihat kalian semua. Pangeran ketiga berkata langsung dengan wajah penuh ketidaksabaran. Ya, semua orang di sekitarnya menghela nafas lega dan dengan cepat berdiri satu persatu. Aku bilang tersesat, siapa yang menyuruhmu berdiri? Pada saat ini, suara pangeran ketiga tiba-tiba terdengar. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi semua orang sedikit berubah. Enyah. Mereka meluncurkan alih-alih berjalan keluar. Ya, mereka tidak berani melawan sama sekali. Mereka semua menundukkan kepala dan berguling. Itu sama bahkan untuk para gadis. Mengapa Anda tidak mengirim binatang orang pembawa sial ini ke dapur buatkan hidangan untukku? Pada saat ini, pangeran ketiga menoleh dan melihat Wang Xian dan Feng Luan masih duduk di sana. Dia berteriak dingin dengan wajah cemberut. Ayo kembali. Wang Xian menatap Feng Luan tanpa ekspresi dan berkata padanya. Baiklah. Feng Luan menganggukkan kepalanya dan mengambil kucing musang api es. Keduanya mengabaikan pangeran ketiga. Kamu mencari kematian. Ketika pangeran ketiga melihat bahwa Wang Xian dan Feng Luan mengabaikannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menggerakkan lengannya dan sinar pedang emas menebas ke arah mereka. HMPH. Feng Luan mendengus dingin dan sinar pedang yang menyerang mereka runtuh di udara.
Yang mulia, hati-hati. Saat pria parubaya itu melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Dia segera berdiri di depan pangeran ketiga dan menatap Feng Luan dengan ekspresi serius. Ekspresi pangeran ketiga sedikit berubah juga. Dia juga sangat terkejut ketika dengusan dingin Feng Luan menghentikan serangannya. Bagaimanapun, dia adalah pangeran ketiga dan memiliki pendidikan yang baik. Alasan mengapa dia berada dalam suasana hati yang buruk beberapa hari ini terutama karena tahta yang dia peroleh telah terlepas dari matanya. Ini membuatnya sangat tidak mau. Dia menatap Feng Luan dengan bingung. Yang mulia, saya cukup baik untuk mengingatkan Anda agar tidak terlalu sombong. Jika Anda memprovokasi terlalu banyak orang, Anda mungkin disewa oleh pembunuh untuk membunuh Anda. Wang Xian mengingatkan pangeran ketiga dengan acuh tak acuh dari samping. Membunuhku siapa yang punya nyali untuk melakukannya hehe, arus bawah atau itu paku naga itu hanya paku naga kecil. Tidak butuh waktu lama untuk dihancurkan. Ketika pangeran ketiga mendengar kata-kata Wang Xian, matanya sangat dingin. Dia menyipitkan matanya dan menatap mereka. Aku tidak tahu siapa kamu. Beraninya kau tidak menghormatiku. Kami bukan dari kerajaan bintang bulanmu, hehe. Feng Luan memberinya pandangan acuh tak acuh dan langsung keluar. Wang Xian mengikuti dari samping. Dia menatap pangeran ketiga dalam-dalam dan mengikuti dari samping. Sialan, Xing Yi, selidiki identitas kedua orang ini untukku. Malam ini, culik mereka dan bawa mereka ke sini. Saya ingin bermain dengan mereka dengan benar. Pangeran ketiga melihat bahwa Feng Luan dan Wang Xian sama sekali tidak memandangnya. Dia menggeram dengan suara rendah dan dingin. Ini yang mulia, pangeran ketiga. Kedua orang ini berasal dari kerajaan lain dan melewati Bright Moon City. Namun, mereka berada di wilayah kita. Sangat mudah untuk membunuh mereka. Jika mereka berani menyinggung pangeran ketiga, mereka akan mati. Pria parubaya itu buru-buru menjawab. HMPH, wanita itu seharusnya memiliki kekuatan ahli ranah interpretasi setengah langkah. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya belum pernah mencicipi wanita ranah interpretasi setengah langkah sebelumnya. Hari ini, saya akan menyiksa mereka dengan benar. Saat pangeran ketiga berbicara, dia menjilat lidahnya. Tubuhnya dipenuhi dengan kecerobohan yang tak terkendali. Apa yang Anda pikirkan bagaimana hilangnya Spike Naga? Berjalan keluar dari danau pavilion, Feng Luan memandang Wang Xian yang memegang payung untuknya dan bertanya dengan lembut. Saya kehilangan 4 mata-mata. Saya berpikir bahwa Master Arus Bawah benar-benar gila. Juga, mansion penguasa kota itu ingin menghancurkan paku naga kita. Wang Xian berkata dengan lemah. Feng Luan menganggukkan kepalanya perlahan. Jadi aku telah memutuskan bahwa karena penguasa arus bawah sangat gila, aku akan menemaninya dan membiarkan mereka melihat siapa yang lebih gila. Mari kita lihat siapa yang lebih gila. Dalam hal kegilaan, Wang Xian tidak pernah takut pada siapapun. Apa yang kamu inginkan? Feng Luan memandang Wang Xian dan menatapnya dengan binar di matanya. Wang Xian tersenyum. Karena kamu ingin bermain, ayo mainkan game yang lebih besar. Master arus bawah itu gila. Karena kediaman Kastelan ingin menghancurkan paku naga, dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Karena kerajaan bintang bulan tidak mengizinkannya menggunakan paku naga, tidak perlu sopan dengan paku naga. Dia akan menerimanya. Pangeran ketiga akan membunuhnya. Kerajaan bintang bulan sangat kuat dan memiliki lebih dari 20 seniman bela diri kosong yang berwawasan luas. Namun, Spike naganya memiliki lebih dari 170 paku naga. Bahkan jika dia bermain bersama mereka, itu akan membuat kerajaan bintang bulan sakit kepala dan bahkan menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Mereka tidak mampu bermain, tetapi Wang Xian bisa. Kali ini, dia akan membunuh seorang pangeran dan memperingatkan kerajaan bintang bulan. Jika mereka berani berurusan dengan Spike Naga juga akan berani berurusan dengan mereka. Sekarang paku naga berada dalam kegelapan, tidak ada yang tahu di mana sarang mereka. Selama mereka menghindari pembangkit tenaga listrik di atas tingkat kedua dari tahap interpretasi kekosongan, mereka tidak akan takut pada siapapun. Itu bagus juga. Mari kita tidak tinggal di tempat itu. Ayo pergi ke tempat lain. Feng Luan sudah menebak apa yang ingin dilakukan Wang Xian. Dia menganggukkan kepalanya perlahan dan tersenyum padanya. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, saatnya Bright Moon City berguncang. Bukan hanya kota bulan terang yang terguncang. Segera setelah itu, seluruh kerajaan bintang bulan akan terguncang juga. Keduanya mengubah penampilan dan menemukan restoran baru. Raja Naga. Setengah jam kemudian, Long Yi dan Ao Yao bergegas mendekat dan menyapa Wang Xian dengan hormat. Long Yi, beritahu semua majikan bahwa Spike Naga tidak akan menjalankan misi hari ini untuk saat ini. Itu Raja Naga. Long Yi sedikit bingung tapi dia masih menganggukkan kepalanya.
Ao Yao, panggil semua iblis aneh dan bunuh pangeran ketiga kerajaan Star Moon malam ini. Pergi dan periksa kediaman pangeran ketiga dan semua informasinya. Wang Xian memandang Ao Yao dan berkata perlahan. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk, dan matanya menunjukkan kilatan dingin. Paku naga telah menjadi sasaran 2 kali, dan 1 iblis aneh telah terbunuh. Sebagai pemimpin iblis aneh, hati Ao Yao sudah terbakar amarah. Katakan pada semua mata-mata untuk berhati-hati. Kami tidak akan menerima misi sampai masalah ini selesai. Wang Xian memberitahu Long Yi lagi. Sekarang rumah besar wali kota dan organisasi pembunuh bawahan berusaha sekuat tenaga untuk menangani lonjakan naga, sangat sulit bagi lonjakan naga untuk mendapatkan pijakan di kota bulan terang. Selain itu, ada kemungkinan menghadapi jebakan setiap kali dia menerima komisi. Oleh karena itu, Wang Xian hanya dapat menangguhkan misi pembunuhan Paku Naga. Dia harus mengalahkan Bright Moon City dan Kerajaan Bintang Bulan terlebih dahulu. Itu Raja Naga. Ayo kirim pesanan kita segera. Long Yi mengangguk dan meninggalkan restoran dengan hati-hati. Dia mulai berurusan dengan masalah lonjakan naga. Sekarang, 4 mata-mata telah dibunuh secara langsung. Termasuk yang sebelumnya, hanya ada 3 mata-mata dari Paku Naga. Dia perlu menemukan lebih banyak mata-mata. Selain itu, dia perlu memberitahu klien yang telah mengeluarkan misi bahwa penyelesaian misi akan ditunda. Wang Xian menyaksikan Long Yi pergi dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Ini adalah langkah yang berisiko. Setelah pembunuhan pangeran ketiga berhasil, kemungkinan besar Kerajaan Bintang Bulan akan marah. Selama dia bisa menahan serangan Kerajaan Bintang Bulan, Paku Naga dapat dianggap telah benar-benar membangun pijakan di Kerajaan Bulan Bintang. Ao Yao, pisahkan 20 iblis aneh di Bright Moon City dan pindahkan 80 dari mereka dari Istana Naga ke kota-kota di bawah Kerajaan Bintang Bulan. Tunggu perintahku. Mata Wang Xian berkedip saat dia berbicara dengan Ao Yao. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk. Pangeran ketiga memiliki perlindungan dari armor tingkat interpretasi kekosongan. Saya memiliki racun yang dikembangkan oleh naga berkaki 8. Itu harus bisa digunakan. Juga, pergi dan periksa kediaman pangeran ketiga. Bawa tubuhnya kembali malam ini. Ya, menonton Ao Yao pergi, Wang Xian mengungkapkan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Lalu, dia tersenyum. Semuanya tergantung pada malam ini. Apa Dragon Spike mengumumkan penangguhan misi malam ini? Apa yang sedang terjadi? Apa-apaan ini? DMN. 2 hari yang lalu, Dragon Spike mengatakan bahwa dia tidak akan terlambat untuk misi berikutnya. Jika dia melakukan ini hari ini, dia akan menamparkan wajahnya sendiri. Itu seharusnya karena Master Arus Bawah memberi terlalu banyak tekanan pada lonjakan naga. Hari ini, Master Arus Bawah membunuh 4 orang dari Dragon Spike. Sekarang, 2 organisasi pembunuh besar bolak-balik. Jika kamu menamparkan wajahku, aku akan menamparkan wajahmu. Saat hampir malam hari, tiba-tiba, di Bright Moon City Forum, berita tentang Dragon Spike yang mengumumkan penangguhan misi terungkap. Berita ini menyebabkan wajah semua orang menunjukkan ekspresi terkejut, dan dengan cepat menyebar. Banyak orang di Bright Moon City sedang mendiskusikan masalah ini. Awalnya, 2 hari yang lalu, Dragon Spike dengan kejam menamparkan penguasa arus bawah, menyebabkan organisasi pembunuh arus bawah tidak dapat melakukan apapun terhadap lonjakan naga. Tapi hari ini, penguasa arus bawah sekali lagi dengan paksa melakukan serangan balik, menamparkan wajah lonjakan naga. Long Qi tidak punya pilihan selain mengumumkan penangguhan misi. Pertukaran serangan membuat semua orang yang menonton pertunjukan merasa sangat puas. Jika dapat dikatakan bahwa 2 hari yang lalu, semua orang mengira arus bawah lebih rendah daripada Qi Panjang, maka hari ini, situasinya sekali lagi berkembang, dan Qi Panjang benar-benar dirugikan. Bahkan misi telah ditangguhkan. Bisa dibayangkan seberapa besar pukulan ini bagi Qi yang panjang. Lonjakan naga ini tahu cara maju dan mundur. Itu lawan yang tangguh. Di rumah Tuan Kota Liu melihat pesan yang dikirim dari forum. Dia sedikit mengernyit dan menatap Master Arus Bawah. Hari ini, mereka telah menyiapkan 2 metode untuk menghadapi lonjakan naga. Salah satunya adalah menargetkan garis tersembunyi dari lonjakan naga dan menggunakan susunan perlindungan kota untuk memantau dan mencari garis tersembunyi dari lonjakan naga. Yang kedua adalah mengeluarkan misi. Saat waktunya tiba, penguasa arus bawah akan langsung bersembunyi di sekitar orang yang terbunuh dan menunggu kedatangan naga Spike Assassin. Mereka kemudian akan langsung menunggu kedatangan sang naga Spike Assassin. Sekarang Spike Naga telah membatalkan misi, mereka tidak dapat lagi menjalankan misi kedua. Kalau begitu kita akan menemani mereka perlahan. Kekuatan Paku Naga yang tidak bisa dihancurkan. Aku, penguasa arus bawah, adalah manusia yang sia-sia. Haha. Master Arus Bawah duduk di sana,
minum seteguk anggur, dan tertawa terbahak-bahak. Dia sepertinya berbicara tentang masalah yang sangat biasa. Orang gila, City Lord Liu meliriknya dan berpikir sendiri. Namun, senyum muncul di wajahnya. Jika kita bekerja sama, akan mudah bagi kita untuk menghancurkan Spike Naga. Dia dengan lembut mengangkat cangkir anggur di sampingnya dan menunjuk ke Master Arus Bawah. Apakah kamu sudah menemukan informasi tentang keduanya? Di Bright Moon City, di manor yang sangat mewah, penjaga berpatroli di sekitar manor. Di aula manor, Pangeran ketiga duduk di tengah dan bertanya pada pria parubaya di sampingnya dengan wajah serius. Di sampingnya, dua ahli interpretasi setengah langkah duduk di sekelilingnya, menjaga keselamatannya. Yang mulia, Pangeran ketiga, kami masih menyelidiki. Kami masih menyelidiki. Saya sudah meminta penjaga kota untuk menyelidiki, tetapi kedua orang itu tampaknya takut akan balas dendam Anda setelah mereka mengetahui identitas Anda, jadi mereka menyembunyikan diri. Tapi kamu tidak perlu khawatir, Pangeran ketiga. Kami akan segera menemukanmu. Secepatnya. Pria parubaya itu buru-buru berkata. Ini sudah malam. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Pangeran ketiga memandang pria parubaya itu dengan dingin. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya dan menunjukkan senyum pahit. Pangeran ketiga, kami telah menggunakan semua kekuatan yang kami bisa. Kami pasti bisa membawa kedua orang itu kepadamu. Huff. Aku ingin melihat sosok kedua orang itu hari ini. Pangeran ketiga mendengus dingin. Wajahnya menunjukkan ekspresi dingin saat dia dengan keras mengambil anggur di atas meja dan minum secangkir. Siap-siap, kami akan kembali besok. Pangeran ketiga terus berbicara dengan pria parubaya itu. Ya, pria parubaya di samping buru-buru mengangguk dan menjawab. Dia sedikit menghela nafas lega. Malam perlahan tiba. Banyak orang di kota Bright Moon menghela nafas lega. Ini karena Spike Naga telah mengumumkan bahwa misi tersebut untuk sementara ditangguhkan. Mereka yang mengeluarkan misi sedikit tidak puas. Misi yang mereka sebutkan 2 hari lalu tidak akan terlambat, dan itu terjadi hari ini. Ini membuat mereka sangat tidak bahagia. Mereka merasa bahwa paku naga itu tidak sekuat yang mereka bayangkan. Dibandingkan dengan malam di Bright Moon City, forumnya jauh lebih hidup. Semuanya berbicara tentang lonjakan naga dan arus bawah. Setelah beberapa hari kompetisi, serangan itu sangat mengejutkan. Terutama 2 serangan ganas dari penguasa arus bawah, yang mengejutkan semua orang. Malam tiba. Karena hujan terus-menerus, malam menjadi lebih dalam. Melihat langit berbintang dan kejauhan, rasanya seperti setan melahap orang. Malam gelap gulita dan angin bertiup kencang. Itu adalah malam pembunuhan. Di pusat Bright Moon City, di sebuah villa mewah. Manor ini sangat mewah, jauh melebihi manor dan manor dari klan besar Bright Moon City. Ini adalah manor keluarga kerajaan-kerajaan bintang bulan. Seluruh manor sangat besar, dan penjaga kota berpatroli di sekitarnya. Array Transcendent level 9 menjaga seluruh manor. Dan di dalam manor, masih ada puluhan ahli yang menjaga sebuah halaman. Di bawah lapisan perlindungan, kecuali seorang ahli di tingkat kekosongan yang dalam tiba, siapapun di bawah tingkat kekosongan yang dalam akan segera dibunuh. Kami tidak tahu kapan pangeran di dalam akan pergi. Dengan cara ini, kita tidak perlu menjaga lingkungan sekitar siang dan malam. Set. Diam. Jika orang dewasa di dalam mendengarmu, berhati-hatilah dengan kehidupan guk-gukmu. Hehe, Kapten, aku hanya mengeluh. Tidak ada bedanya apakah kita menjaga atau tidak. Apakah ada orang lain yang berani membunuh pangeran? Memang tidak ada yang berani, tapi kami harus melakukan tugas kami dengan baik. Jangan seperti Lizzie kecil, yang menabrak pangeran dan langsung terbunuh. Lizzie kecil memang tidak beruntung. Masalah ini seharusnya bukan salahnya, tapi dia dibunuh secara langsung. Mendesah. Di sekitar manor, penjaga berpatroli di sekitarnya. Beberapa penjaga mengobrol dengan lembut. Kelompok orang yang berpatroli tidak seketat itu. Ini adalah manor keluarga kerajaan-kerajaan bintang bulan. Siapa yang berani masuk? Selain itu, siapapun yang berani membunuh anggota keluarga kerajaan hanya mencari kematian. Tidak hanya penjaga kota di luar, tapi patroli di dalam manor juga tidak seketat itu. Itu karena tidak ada yang berani memasuki tempat ini. Tidak seketat yang saya bayangkan. Ada 2 ahli interpretasi kekosongan setengah langkah yang beristirahat di 2 ruangan di sana. Hujan ringan menetes dari langit, mendarat di atap dan tanah. Pada saat ini, jika ada seorang ahli dengan teknik garis mata yang kuat di sini, mereka akan melihat pemandangan yang mengejutkan di langit. 20 binatang iblis aneh melayang di langit. Setengah dari binatang iblis di tengah berwarna putih dan setengahnya berwarna hitam. Hitam dan putih bergabung dengan sempurna, membuat mereka sangat jahat. Binatang iblis di sekitarnya dengan sosok putih benar-benar tersembunyi di kegelapan.
Jangan ganggu dua ahli interpretasi kekosongan setengah langkah. Bunuh semua orang. Anda dan saya akan memasuki ruang tengah. Suara Ao Yao memasuki telinga setiap iblis aneh. Lakukan. Ketika dia selesai mengucapkan dua kata ini, 20 sosok dengan cepat terbang ke bawah. Mereka benar-benar diam. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa tetesan air hujan pun melewati tubuh mereka. Pu. Dalam waktu kurang dari 10 detik, selusin penjaga yang berpatroli di luar menghilang. Mayat mereka disimpan di cincin interspatial. Masing-masing penjaga ini setidaknya berada di peringkat 7. Ada 2 peringkat 9 transenden di antara mereka. Ketika selusin penjaga menghilang tanpa jejak, Ao Yao dan iblis aneh memasuki ruangan di tengah. Di dalam kamar, ada tempat tidur empuk yang besar. Di tempat tidur, pangeran ketiga sedang berbaring di tengah. Iblis aneh dan yang lainnya dengan mudah memasuki ruangan. Mata iblis aneh hitam dan putih jatuh pada pangeran ketiga. Ao Yao mengangkat alisnya dan melihat baju besi di samping tempat tidur. Matanya mengungkapkan jejak ejekan. Dia melihat setan aneh di sampingnya. Sosoknya bergerak dan dengan mudah datang ke sisi pangeran ketiga. Dia dengan lembut menyentuh lengannya. Kematian telah tiba. Tidak ada reaksi sama sekali. Bahkan pangeran ketiga tidak tahu bagaimana dia meninggal. Tidur dalam tidur abadi juga merupakan sejenis kematian tanpa rasa sakit. Segalanya jauh melebihi harapan Ao Yao dan yang lainnya. Itu terlalu mudah. Setelah jenazah disingkirkan, mata Ao Yao berkedip saat dia melihat kedua kamar di kiri dan kanannya. Di sana, 2 ahli interpretasi setengah langkah berdiri di kedua sisi. Tubuhnya bergerak saat kegelapan menyerbu dan cahaya menyala untuk penghakiman. Ayo pergi. Semenit kemudian, suara Ao Yao terdengar oleh setiap setan aneh. Kelompok mereka bergerak dan terbang dengan cepat menuju tempat tinggal Wang Xian. Raja Naga, misinya telah selesai. 3 menit kemudian, sosok Ao Yao muncul di kamar Wang Xian dan melapor dengan hormat. Sangat cepat. Setelah melihat Ao Yao dan yang lainnya kembali, Wang Xian tercengang. Mereka terlalu percaya diri dan ceroboh. Meski kekuatan mereka lumayan, pertahanan mereka terlalu lemah. Saat Ao Yao berbicara, dia melemparkan mayat pangeran ketiga ke tanah. Apakah begitu? Senyum muncul di wajah Wang Xian. Melihat mayat di tanah, sudut mulutnya sedikit melengkung. Tampaknya pangeran ketiga dan yang lainnya terlalu sombong. Mereka pikir mereka akan 100% aman di negara mereka sendiri. Wang Xian memandangi mayat yang dikenalnya. Pada siang hari, dia sangat arogan dan ingin membunuh orang lain. Namun, dia akhirnya berbaring di sini pada malam hari. Gantung mayatnya di gerbang timur. Saya ingin memberi kejutan kepada semua orang di kota bulan terang. Juga, saya ingin memberi peringatan kepada Star Moon Kingdom. Mata Wang Xian bersinar dengan kilatan dingin. Itu Raja Naga. Ao Yao mengangguk dan menyimpan mayat itu. Tempelkan ini di sebelahnya. Wang Xian memberi Ao Yao selembar kertas merah yang melambangkan paku naga. Ya, Ao Yao mengambilnya dan sosoknya menghilang dengan cepat. Dia terbang menuju gerbang timur. Bright Moon City akan gempar besok. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda kegilaan Spike Naga. Wang Xian melihat gerimis di luar dan berkata sambil tersenyum. Ledakan. Hualala. Saat itu pukul 5 pagi, tapi fajar hari ini jauh lebih lambat dari biasanya. Hujan ringan telah berubah menjadi hujan lebat. Hujan deras turun dari langit, menyebabkan fajar tiba hari ini. Jalanan yang semula ramai pada pukul 5 kini sepi. Hujan deras adalah saat binatang laut aktif. Biasanya, dalam cuaca seperti ini, beberapa kelompok tentara bayaran keluar untuk melakukan misi. Gerbang timur jauh lebih tenang dari sebelumnya. Saudaraku, hari ini hujan deras, jadi kita tidak akan pergi keluar kota. Selamat beristirahat untuk sehari. Oke bos, haha, kalau begitu ayo pergi ke rumah Carpe hari ini dan bersenang-senanglah. Kamu berat, kamu benar-benar muda dan terburu nafsu. Jangan gunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuh binatang buas. Jangan khawatir bos, tubuhku sangat kuat. Di pangkalan kelompok tentara bayaran tidak jauh dari gerbang timur, sekelompok pria tertawa pada pukul 5 atau 6. Seorang lelaki tua memandangi anggota kelompok tentara bayaran yang sedang bermain-main dan mengeluarkan pelat batu komunikasinya, siap untuk melihat informasi terbaru. Hah, bagaimana situasinya? Tiba-tiba, mata lelaki tua itu terfokus. Dia melihat pesan di Bright Moon City Forum dengan takjub. Topik terpanas 2 hari ini tidak diragukan lagi arus bawah dan lonjakan naga. Baik Undercurrent dan Dragon Spike telah menerbitkan informasi di forum. Oleh karena itu, seluruh kota bulan terang mengetahui nama arus bawah dan lonjakan naga. Orang tua itu menatap informasi yang dikeluarkan oleh organisasi Dragon Spike Assassin di lempengan batu komunikasi. Dia membukanya dan hanya melihat satu baris kata.
Pergi ke gerbang timur, ada kejutan. 7 kata yang sangat sederhana, membuat wajah lelaki tua itu penuh kejutan. Hei, beruang kecil, ayo pergi ke gerbang kota dan lihat. Pria tua itu berpikir sejenak, lalu berteriak kepada seorang pria paruh baya di sampingnya. Paman Zhang, bagaimana situasinya? Pria parubaya yang sedang berbicara dengan beberapa pria muda memandang pria tua itu dengan bingung. Organisasi Dragon Assassin telah mengumumkan secara langsung di forum bahwa mereka akan pergi ke gerbang timur. Ada kejutan. Ayo pergi dan lihat. Pria tua itu berkata dengan rasa ingin tahu. Pergi ke gerbang timur, ada kejutan dikirim oleh organisasi pembunuh naga. Apa yang dilakukan organisasi pembunuh naga sekarang? Gerbang timur. Ketika Dragon Spike pertama kali datang ke Bright Moon City, dia menggantung mayat putra Master Arus Bawah dan Assassin Arus Bawah di gerbang timur. Mungkinkah? Dalam sekejap, beberapa anggota kelompok tentara bayaran menebak dengan heran. Ayo pergi dan lihat, Paman Zhang. Pria parubaya itu berkata kepada pria tua itu dengan wajah bingung dan berjalan keluar. Mereka sangat dekat dengan gerbang timur. Ketika mereka berjalan keluar rumah, terdengar suara hujan deras dari luar. Namun, hujan deras tidak terlalu mempengaruhi mereka. Sekelompok orang keluar dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka berjalan keluar, mereka menemukan masih banyak orang yang berjalan menuju gerbang timur. Jelas, mereka juga telah melihat pesan yang diposting Dragon Spike di forum. Ya Tuhan, ini gila. Langit berjatuhan. Dragon Spike dan yang lainnya gila. Apa yang dilakukan Paku Naga, apakah ini benar? Ini terlalu gila. Ya Tuhan, apakah mereka akan melawan surga? Pangeran ketiga dari Kerajaan Bintang Bulan. Aku benar-benar tidak percaya. Beraninya Naga Spike. Beraninya dia. Saat rombongan tiba di gerbang timur, mereka mendengar suara kaget dan tidak bisa dipercaya datang dari depan. Mereka melihat ke depan dengan takjub. Apa itu, ada mayat di atasnya? Mereka mendongak dan melebarkan mata. Tidak di luar dugaan mereka bahwa ada mayat di tembok kota. Selain mayat, ada secarik kertas besar berwarna merah di sampingnya. Di kertas itu, ada beberapa baris kata. Mayat Pangeran Ketiga Kerajaan Bintang Bulan. Spike Naga telah tiba di Bright Moon City, dan kegelapan telah menutupinya. Siapapun yang mencoba menghentikannya akan menjadi musuh Spike Naga. City Lord Manor, Anda telah bekerja sama dengan arus bawah untuk menggunakan susunan perlindungan kota untuk memantau dan menangani kami, lonjakan naga. Karena itu masalahnya, saya akan memberi Anda hadiah yang bagus. Hari ini, jenazah Pangeran Ketiga Kerajaan Bintang Bulan akan dipersembahkan. Jika kota Lord Manor dan Kerajaan Bintang Bulan menghalangi jejak naga Spike, kami akan membunuh. 6 baris kata ditulis di selembar kertas merah. Di bawah hujan lebat, tinta sudah tersebar. Namun, kata-kata ini seperti darah kental di atas kertas merah di bawah hujan, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Melihat 6 baris kata, kelompok itu benar-benar terpana. Bagaimana ini mungkin? Pangeran Ketiga, mayat itu adalah Pangeran Ketiga. Ini tidak mungkin. Bagaimana Paku Naga bisa begitu gila? Ekspresi menakutkan muncul di wajah sekelompok orang. Pangeran Ketiga adalah putra Raja Kerajaan Bintang Bulan, putra orang terkuat di kerajaan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika Pangeran Ketiga menginginkan mereka mati, mereka harus mati. Selain itu, mereka sedikit memahami Pangeran Ketiga. Dia bukan yang paling menonjol di antara para pangeran, tapi dia masih cukup kuat. Dia adalah salah satu pesaing paling menguntungkan untuk tahta. Namun, dia benar-benar mati di kota bulan terang, dan sebenarnya dibunuh oleh duri naga. Mayatnya bahkan digantung di tembok kota. Ada juga beberapa kata yang mengancam tanah milik penguasa kota dan bahkan Kerajaan Bintang Bulan. Mengancam perkebunan tuan kota dan Kerajaan Bintang Bulan, bukankah ini terlalu gila? Apakah Paku Naga ini akan membalikkan langit? Dia benar-benar berani melakukan hal yang begitu menakutkan. Setiap orang yang datang merasa kepala mereka mati rasa saat mereka melihat mayat dan kata-kata itu. Tindakan Naga Spike kali ini tidak bisa lagi disebut sombong. Dia benar-benar gila, gila terbuka. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani melakukan hal seperti itu? Apakah dia mencoba menjadikan Kerajaan Bintang Bulan sebagai musuh? Apakah dia mencoba membuat Kerajaan Bintang Bulan marah? Dia masih berani begitu tak terkendali di wilayah Kerajaan Bintang Bulan. Dia hanyalah orang gila. Penguasa arus bawah disebut orang gila, tetapi dalam beberapa dekade terakhir, organisasi pembunuh arus bawah tidak berani membunuh pejabat Kerajaan Bulan Bintang. Meskipun penguasa arus bawah itu liar dan tak terkendali, dia tidak akan menyinggung Kerajaan Bintang Bulan. Namun, Spike Naga ini telah langsung membunuh sang pangeran dan mengancam Kerajaan Bintang Bulan.
Ini bertentangan dengan surga. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa digambarkan oleh orang gila, tapi kegilaan. Sebagian orang tidak berani mempercayainya. Boom boom. Boom boom. Pada saat ini, dua sosok menakutkan terbang mendekat. City Lord Liu dan Jenderal Bright Moon Army terbang mendekat. Ketika mereka mendengar berita itu, mereka sedikit terkejut. Mereka tidak berani mempercayainya pada awalnya. Mereka berani membunuh pangeran mereka hanya mengejar kematian. Bagaimana mungkin seseorang berani? Tapi ketika mereka tidak bisa menghubungi sang pangeran, mereka langsung panik. Yang mulia, Pangeran ketiga, City Lord Liu, yang sedang terbang, memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Dia melihat mayat di tembok kota. Ketika dia melihat sosok yang dikenalnya itu, matanya perlahan memerah saat dia meraung. Pangeran ketiga, yang mulia, Jenderal Bright Moon Army di samping juga memiliki wajah yang penuh keterkejutan saat dia meraung keras. Weng, pikiran semua orang tersentak. Itu benar-benar pangeran. Gemuruh. Hujan deras mengguyur saat Tuan Kota Liu dan Jenderal Tentara Bulan Cerah melayang di depan tembok kota. Di sekitar mereka, para penjaga kota melebarkan mata karena terkejut saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Di bawah mereka, puluhan ribu orang yang bergegas setelah mendengar berita itu dipenuhi ketakutan. Itu benar-benar pangeran. Itu benar-benar pangeran ketiga. Naga Spike sebenarnya berani membunuh sang pangeran. Ini menyebabkan orang-orang yang masih memiliki jejak ketidakpastian di hati mereka menatap kosong. Organisasi pembunuh lonjakan naga, kalian semua pantas mati 10.000 kematian. City Lord Liu memandangi mayat pangeran ketiga dengan bingung. Melihat kata-kata di kertas merah di sampingnya, matanya menjadi merah. Apapun yang terjadi, dia akan berpikir bahwa paku naga itu benar-benar berani menjadi begitu sombong dan gila. Membunuh pangeran suatu negara, hal semacam ini terlalu gila. Dia tidak memikirkannya sama sekali. Mengambil mayat pangeran ketiga, suara mengerikan City Lord Liu bergema di seluruh Bright Moon City. Membunuh seorang pangeran suatu negara bukan lagi tamparan ke wajah tanah milik penguasa kota, tetapi musuh kerajaan bintang bulan. Mulai hari ini dan seterusnya, Bright Moon City akan menerapkan jam malam. Setelah malam ini, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota, tidak ada yang diizinkan keluar. Ekspresi Jenderal Bright Moon Army sangat jelek. Pangeran ketiga telah meninggal di kota bulan terang mereka. Sebagai dua orang yang bertanggung jawab atas Bright Moon City, mereka harus memikul tanggung jawab. Paling tidak, mereka harus menghancurkan paku naga ini untuk menebus kesalahan mereka. Pergi. Wajah City Lord Liu suram saat dia membawa mayat pangeran ketiga. Kertas merah di sampingnya segera diambil kembali. Tubuhnya bergerak dan dia terbang menuju rumah tuan kota. Jenderal Tentara Bulan Cerah mengangguk dengan sungguh-sungguh dan mengikuti dari belakang. Mereka ingin melaporkan masalah ini kepada raja. Suara mendesing. Ya Tuhan, Spike Naga tidak hanya akan membuat musuh keluar dari arus bawah, itu akan membuat musuh dari seluruh kerajaan bintang bulan. Apa manfaat yang dimiliki paku naga dalam melakukan ini? Jangan bilang mereka ingin berhadapan langsung dengan keluarga kerajaan negara kita. Selembar kertas merah dari paku naga mengatakan bahwa arus bawah dan rumah tuan kota bekerja sama untuk menangani mereka. Itu sebabnya mereka membuat langkah gila. Undercurrent dan City Lord S Mansion bekerja sama. Apakah ini mungkin? Karena Spike Naga telah mengatakannya, maka itu sangat mungkin. Setelah City Lord Liu dan Jenderal Bright Moon Army pergi, gerbang timur langsung meledak menjadi gempar. Semua orang berdiri di tengah hujan lebat dan menghela nafas sedikit. Beberapa dari mereka memiliki ekspresi kontemplatif di wajah mereka. Apa yang dikatakan Dragon Spike tentang arus bawah yang bergabung dengan kediaman penguasa kota mungkin benar. Kalau tidak, lonjakan naga tidak akan melakukan tindakan ekstrim seperti itu. Membunuh pangeran ketiga, dia harus menanggung balas dendam seluruh kerajaan bintang bulan. Tidak peduli apa, Dragon Spike benar-benar gila. Seorang lelaki tua perlahan menghela nafas. Master of Undercurrent itu gila. Tapi lonjakan naga itu gila. Setelah hari ini, tidak peduli apa yang terjadi pada paku naga, itu pasti akan meninggalkan bekas dalam sejarah kerajaan bulan bintang. Ketika beberapa orang berbicara, mereka mulai kembali. Itu terlalu mengejutkan. Berita tentang lonjakan naga yang membunuh pangeran ketiga menyebar ke seluruh kota bulan terang dalam waktu kurang dari 10 menit. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka menunggu rumah tuan kota dan reaksi kerajaan bintang bulan. Masalah ini telah meledak sedemikian rupa sehingga akan membuat khawatir keluarga kerajaan-kerajaan bintang bulan. Bahkan raja harus datang sendiri. Lagi pula, pangeran ketiga adalah putra raja. Suasana di seluruh kota bulan terang telah mengalami perubahan besar. Di jalan-jalan, penjaga kota bukan satu-satunya yang berpatroli. Ada juga tentara dari Bright Moon Army.
Seluruh kota bulan terang dipenuhi dengan aura pembunuh. Wang Xian menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajahnya. Dia mengikuti arus orang dan berjalan menuju restoran. Waktu yang paling berbahaya juga merupakan waktu yang paling aman. Orang-orang dari Sekte Aoyao telah menyelesaikan semua tugas yang mereka terima kemarin. Wang Xian kembali ke restoran dan berkata kepada Aoyao dengan senyuman di wajahnya. Itu Raja Naga. Aoyao mengangguk dan segera menghilang. Star Moon King City, di Istana Besar. Yang mulia, Anda harus membalas Sun Air. Organisasi pembunuh itu sebenarnya berani membunuh Sun Air. Anda harus membalas Sun Air. Sun Air sangat menyedihkan. Di Istana Raja Bulan Bintang, seorang wanita anggun dan anggun sedang berlutut di depan seorang pria parubaya. Matanya merah dan bengkak saat dia menangis. Pria parubaya itu mengenakan jubah naga saat dia duduk di singgasana naga. Pada saat ini, ekspresi Star Moon King sangat suram. Meskipun dia memiliki lebih dari 100 anak di bawahnya, putra ketiganya adalah salah satu dari anak-anak yang berprestasi. Sekarang, dia sebenarnya dibunuh oleh organisasi pembunuh. Ini hanyalah penghinaan besar bagi kerajaan bulan yang berbintang. Bagi seorang raja seperti dia, ini adalah tamparan yang mencolok di wajahnya. Selirku tercinta, jangan khawatir. Saya akan membayar kehidupan putra ketiga kepadanya. Organisasi pembunuh itu, aku akan memastikan tidak ada ayam atau guk-guk yang masih hidup. Mata Raja Bintang Bulan mengungkapkan kilatan dingin, dan hawa dingin yang samar keluar dari sekelilingnya. Xuan Xingguanghun, Gu Dongfeng, Ling Tiankai, dan Cao Wei, 4 menteri tercinta, hadir. Saat dia berbicara, dia memegang kuas tulis dan menari dalam dekrit kekaisaran. Satu persatu, kata-kata tajam dengan niat membunuh yang kuat dipadatkan pada dekrit kekaisaran. Kata terakhir, niat membunuh melambung ke langit. Orang biasa yang memegang dekrit kekaisaran bahkan langsung dibunuh oleh niat membunuh pada dekrit kekaisaran. Itu Raja. Kasim di samping buru-buru merespons dan segera keluar. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 4 sosok menakutkan dengan cepat bergegas menuju istana. 4 jenderal, 4 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Hanya ada 7 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di kota kekaisaran, dan 4 dari mereka telah dikirim. Terima perintah pembunuhan suci. 4 menteri, segera menuju ke Bright Moon City dan hancurkan organisasi pembunuh naga untuk membalaskan dendam putra ketigaku. Siapapun yang terkait dengan organisasi pembunuh naga, bunuh. Saya ingin organisasi pembunuh ini tidak membiarkan siapapun hidup. Di Istana Raja Bulan Bintang, Raja Bulan Bintang melambaikan tangannya. Keputusan kekaisaran yang penuh dengan niat membunuh jatuh ke tangan seorang lelaki tua. Perintah pembunuhan suci dikeluarkan. Urutan pembunuhan terkuat di Kerajaan Bintang Bulan. Begitu perintah pembunuhan dikeluarkan, ke-9 klan akan dimusnahkan. Bahkan seekor ayam atau guk-guk pun tidak akan selamat. Sejak berdirinya Kerajaan Bintang Bulan, perintah pembunuhan suci hanya dikeluarkan beberapa kali. Ini karena di Kerajaan Bintang Bulan, kecuali jika itu adalah pengkhianatan, Raja tidak akan mengeluarkan perintah pembunuhan yang begitu suci. Namun, hari ini, Pangeran ketiga telah terbunuh. Tindakan ini bahkan lebih serius daripada pengkhianatan. Ini adalah provokasi terhadap keluarga Kerajaan Bintang Bulan dan penghinaan terhadap otoritas kerajaan. 4 ahli alam kosong yang berwawasan luas memimpin perintah pembunuhan suci dan dengan cepat terbang menuju Bright Moon City. Pada saat yang sama, di Kota Bulan Terang, Tuan Kota Liu dan Jenderal Tentara Bulan Terang sedikit terkejut saat menerima berita dari istana. Segel Kota Bulan Terang. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota. Siapapun yang berani meninggalkan kota akan diserang. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. City Lord Liu berteriak pelan dan memberi perintah lain. Bright Moon Army, bersiaplah. Aktifkan formasi Bright Moon City. Aktifkan persiapan pertempuran level 1. Selama periode ini, siapapun yang melakukan kesalahan akan dihukum 10 kali lipat. Jenderal Tentara Bulan Cerah juga dengan keras memerintahkan bawahannya di sampingnya. 4 ahli alam kekosongan berwawasan luas tiba dengan perintah pembunuhan suci. Paku naga harus dihancurkan. Bright Moon City akan disegel. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan kota. Siapapun yang berani meninggalkan kota akan dikurung. Siapapun yang tidak patuh akan dibunuh. Bright Moon Army, bersiaplah. Aktifkan formasi Bright Moon City. Aktifkan persiapan pertempuran level 1. Selama periode ini, siapapun yang melakukan kesalahan akan dihukum 10 kali lipat. Pagi belum berlalu, dan seluruh kota bulan yang cerah gempar. Banyak penjaga dan prajurit tentara bulan cerah terbang di langit kota bulan cerah dan mengumumkan kepada semua orang. Di bawah, semua orang di Bright Moon City tertegun. Apa mereka benar-benar menutup gerbang kota ini?
Apa yang Tuan Kota dan Jenderal coba lakukan, mereka ingin sepenuhnya menyegel kota bulan terang. Menjadi sangat ketat dan langsung menyegel seluruh kota, sepertinya kerajaan bintang bulan telah mengeluarkan perintah. Semua orang di bawah mengungkapkan ekspresi terkejut. Menyegel gerbang kota adalah masalah besar yang hanya akan dilakukan ketika Bright Moon City mengalami krisis besar. Namun, sekarang gerbang kota disegel, tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Semua orang tahu bahwa kerajaan bintang bulan sangat marah. Mereka ingin menutup seluruh kota, bersiap mengambil tindakan terhadap organisasi pembunuh naga di kota. Dari rangkaian aksi ini, orang bisa tahu betapa marahnya kerajaan bintang bulan. Yang terbaik adalah tetap low profile selama beberapa hari ke depan. Manfaatkan insiden dengan organisasi pembunuh naga dan tetaplah di kota. Jangan menyinggung penjaga kota dan tentara saat ini. Kalau tidak, ada kemungkinan besar untuk membunuh mereka di tempat. Ketika suara peringatan dari penjaga kota dan tentara terdengar di setiap sudut, seluruh kota bulan terang itu jelas jauh lebih tenang. Bahkan suara teriakan pun hilang, dan suara teriakan juga jauh lebih pelan. Hanya terdengar suara hujan deras yang mengguyur. Jelas, di hadapan Star Moon King S Fury, semua orang tidak menonjolkan diri. Lonjakan naga ini akan mendapat masalah. Beberapa orang berkata perlahan. Dengan sikap yang begitu menakutkan, krisis lonjakan naga akan segera tiba. Karena Paku Naga telah mengambil tindakan, tidak perlu kedamaian di kota ini. Namun, di lantai 3 restoran, Wang Xian berdiri di depan jendela dan menyaksikan para prajurit terbang lewat. Dia tersenyum ketika melihat warga berbicara dengan suara rendah. Dia mengambil cangkir teh di tangannya dengan lembut. Matanya berbinar. Ah, pada saat ini, jeritan ngeri terdengar di sebuah restoran seolah-olah itu adalah sambaran petir dari langit. Pembunuhan, pembunuhan, teriakan horor sangat mencolok saat ini. Di lantai 2 restoran, lebih dari selusin pelanggan memandangi pria parubaya yang terbaring di tanah dengan ngeri. Red Note itu adalah Spike Naga. Ya Tuhan, Spike Naga benar-benar melakukan pembunuhan saat ini. Bagaimana dia mati? Saya tidak melihat apa-apa sekarang, bagaimana dia mati? Suara kaget terdengar satu demi satu. Semua orang memandangi pria parubaya yang tergeletak di tanah dengan tak percaya, memandangi kertas merah cerah itu. Saat ini, gerbang kota ditutup dan formasi diaktifkan sepenuhnya, namun Paku Naga masih melakukan pembunuhan. Tidak bisakah dia begitu sombong dan gila? Dia membunuh orang. Naga Spike sedang melakukan pembunuhan. Namun, pada saat yang sama, seluruh kota bulan terang dipenuhi dengan seruan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Ini terjadi di siang bolong. Anda sedang melakukan misi pembunuhan di siang bolong. Tidak hanya warga Bright Moon City yang tercengang, bahkan penjaga kota dan tentara pun tercengang. Apakah ada kebutuhan untuk menamparkan wajah mereka seperti ini? Untuk membunuh mereka di siang bolong. Selanjutnya, Spike Naga telah berhasil. Ini provokasi terang-terangan. Assassin berjalan dalam kegelapan, tetapi hari ini, kota itu baru saja disegel, dan Naga Spike segera membunuh mereka. Ini penghinaan terhadap kerajaan bintang bulan. Ini melawan kerajaan bintang bulan, ini. Seorang kapten penjaga kota berdiri di samping mayat seorang ahli peringkat 9 yang luar biasa, tubuhnya gemetar saat pupil matanya mengerut. Para prajurit dan penjaga kota di sekitarnya juga sedikit diam. Mereka merasa bahwa kerajaan bulan bintang telah bertemu dengan orang yang kejam kali ini. Jika mereka tidak dapat menghancurkan Paku Naga ini, maka Paku Naga akan menguasai seluruh bawah tanah kerajaan bintang bulan di masa depan. Segera laporkan masalah ini ke Tuan dan Jenderal Kota. Tanpa ragu sedikit pun, kelompok itu segera melaporkan masalah ini ke atasan. Masalah ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Kekuatan Spike Naga dan kegilaan mereka telah melebihi harapan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Tidak lama kemudian, dua sosok melayang di langit, tatapan dingin mereka menyapu ke bawah, wajah mereka sangat suram. Lonjakan naga ini. City Lord Liu berdiri di sana, ekspresinya begitu suram hingga hampir meneteskan darah. Susunan pengawasan perlindungan kota tidak mendeteksi jejak pembunuhan naga Spike. Seorang ahli level 9 yang transenden dibunuh secara langsung pada siang hari. Dalam kurun waktu 10 menit, total lebih dari 150 orang meninggal. Kecepatan yang mengerikan dan pembunuhan yang mengerikan bahkan membuat mereka merasa sedikit khawatir. Mari kita tunggu kedatangan Tuan Xingguang dan yang lainnya. Lonjakan naga ini bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Jenderal Tentara Bulan Cerah berkata dengan ekspresi serius. City Lord Liu menghela nafas dan mengangguk perlahan. City Lord Liu telah mengetahui tindakan naga Spike di kota Laut Timur saat itu. Naga Spike telah membuat penguasa kota tak berdaya. Di Bright Moon City, mereka juga tidak punya ide bagus.
Mereka hanya bisa menunggu orang-orang di kota kekaisaran tiba. Sosok keduanya menghilang dan dengan lemah kembali ke manor tuan kota. Seluruh Bright Moon City terdiam sekali lagi. Semua orang terkejut ketika mereka membahas organisasi pembunuh naga Spike. Pembunuhan pada siang hari telah mengejutkan semua orang dengan kekuatan paku naga. Pada siang hari, mereka membunuh orang di jalanan. Penjaga kota dan tentara tidak berdaya, dan penguasa kota dan jenderal tidak bergerak. Jelas, mereka tidak punya cara untuk menghadapi lonjakan naga. Perintah untuk menyegel kota dan membuat kesalahan di pagi hari adalah lelucon bagi paku naga. Hehe, Wang Xian duduk di restoran. Dia memiliki mentalitas menonton situasi terungkap dengan senyuman. Dia melihat perubahan di Bright Moon City dan senyum muncul di wajahnya. Setan aneh saat ini telah berevolusi menjadi lonjakan cahaya. Waktu terkuat mereka bukanlah pada malam hari, tetapi pada siang hari. Hanya dengan membunuh mereka di siang hari mereka dapat benar-benar menampilkan kekuatan penuh dari lonjakan naga. Aku ingin tahu kapan keluarga kerajaan bisa tiba. Wang Xian bergumam. Setan-setan aneh yang dikirim sudah bergegas menuju kota-kota di kerajaan bintang bulan. Mungkin saja ketika para ahli keluarga kerajaan tiba, setan-setan aneh itu sudah tiba. Ketika saat itu tiba, dia ingin melihat apakah kerajaan bintang bulan akan menundukkan kepala atau bersumpah untuk menghancurkan paku naga. Hujan deras berlangsung sepanjang hari. Langit hari ini telah gelap jauh lebih awal dari biasanya. Itu benar. Saat senja, 4 sosok yang memancarkan energi menakutkan seperti bulan terang terbang dengan cepat dari barat. 2 di antaranya benar-benar merah, persis seperti matahari. Salah satunya benar-benar biru, seolah membawa lautan. Yang lainnya berwarna kuning seperti gunung terbang. Perintah pembunuhan suci telah tiba. Sebuah suara dingin bergegas menuju Bright Moon City. Token pembunuhan suci telah tiba. Suara itu menutupi seluruh kota bulan yang terang, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Suara dingin itu mengungkapkan aura pembunuh, menyebabkan semua orang di kota bulan terang buru-buru melihat ke atas. Ini pakar interpretasi kosong kerajaan Star Moon telah tiba. Sungguh menakutkan. 4 ahli interpretasi kosong benar-benar telah tiba. Token pembunuhan suci. Ini adalah token pembunuhan suci kerajaan bintang bulan. Setelah token pembunuhan suci dilepaskan, itu mewakili token pembunuhan suci kerajaan bintang bulan. Tatapan semua orang berbalik. Sosok-sosok yang membawa tak terbatas itu mungkin melonjak dengan rasa hormat di hati mereka. Termasuk Tuan Kota Liu dan Jenderal Tentara Bulan Terang, ada total 6 ahli alam hampa yang berwawasan luas. 6. Ini adalah ritme yang tidak akan berhenti sampai naga Spike mati. Semua orang bergumam sendiri. Ketika mereka melihat sosok agung itu terbang, lutut mereka sedikit tertekuk. Auranya terlalu kuat. Perintah pembunuhan suci. Organisasi Dragon Assassin menerima perintah. Perintah pembunuhan suci tiba. Organisasi pembunuh naga, bunuh. Orang tua di tengah memegang dekrit kekaisaran berwarna kuning. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkannya langsung ke langit di atas Bright Moon City. Dekrit kekaisaran tiba-tiba menjadi lebih besar. Di latar belakang emas, ada kata-kata besar berwarna merah darah yang mengungkapkan niat membunuh tanpa akhir. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Apakah ini kekuatan Raja Bintang Bulan bahkan jika itu hanya satu kata, itu sudah memiliki aura yang menakutkan. Semua warga Bright Moon City mengangkat kepala dan melihat ke atas. Kata-kata yang berukuran beberapa ratus meter memancarkan tekanan yang kuat. Kekuatan dekrit kekaisaran sangat menakutkan. Melihat kata-katanya, semua orang tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepala, tidak berani melihatnya untuk waktu yang lama. HMPH. Pria tua itu mendengus dingin, matanya menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. Selamat datang, Tuan Ling, Tuan Xing, Tuan Gu, Tuan Shao Wei. Di dalam City Lord S Manor, City Lord Liu dan Jenderal Bright Moon Army buru-buru terbang keluar. Ketika mereka melihat token pembunuhan suci, mereka sedikit terkejut saat mereka memanggil dengan hormat. Mereka berempat mengangguk dan segera terbang menuju manor Tuan Kota. Huala, keluarga kerajaan bintang bulan telah mengirim seseorang ke sini. Selanjutnya, itu akan menjadi pertarungan antara keluarga kerajaan dan lonjakan naga. Aku ingin tahu apa hasilnya nanti. Kekuatan keempat ahli ini sangat menakutkan. Perintah pembunuhan suci telah dikeluarkan. 6 ahli alam hampa yang berwawasan sedang berurusan dengan lonjakan naga. Kali ini, paku naga tidak bisa terus menjungkirbalikkan sungai dan menjungkirbalikkan lautan, bukan? Ada keributan di Bright Moon City. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat begitu banyak ahli yang menakutkan. Semua orang menunggu dengan tenang, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah mereka di sini?
Berdiri di restoran dan menyaksikan 4 ahli alam hampa yang berwawasan memasuki rumah tuan kota, wajah Wang Xian menunjukkan sedikit kedinginan. Holy Kill Order adalah agar organisasi pembunuh naga menerima dekrit kekaisaran. Benar-benar lelucon. Wang Xian tersenyum dingin. Dia mengeluarkan pelat batu komunikasi dan mengirim 2 kata. Tindakan. Ketika Wang Xian mengirimkan 2 kata ini, mata sekelompok setan di kota-kota kerajaan bintang bulan sedikit membeku. Niat membunuh kental. Kerajaan bintang bulan memiliki 80 kota dan 10 kota. Setiap kota mirip dengan kota Laut Suci. Sebagai perbandingan, kota Laut Suci dianggap sebagai kota yang relatif besar karena dekat dengan laut. Mantan wali kota, Jin Qianyuan, adalah seorang ahli di alam supranatural tingkat 9. Sedangkan untuk kota-kota lainnya, sebagian besar kekuatan wali kota hanya berada di alam supernatural level 8. Tentu saja, ada juga cukup banyak ahli alam supernatural level 9. Saat ini, di 20 kota di kerajaan bintang bulan, banyak setan aneh telah tiba. Satu setan aneh alam gaib tingkat 7 memimpin 4 setan aneh alam gaib tingkat 6. Mereka mampu membunuh ahli alam supernatural level 9 dan level 8. Sebanyak 100 setan aneh dipisahkan menjadi 20 kota. Ketika mereka menerima pesan Wang Xian, mereka segera mengambil tindakan. Wali kota sebuah kota memiliki kekuatan tingkat 9 yang luar biasa. Saat berhadapan dengan sekelompok paku naga, dia seperti segerombolan domba yang menunggu untuk disembelih. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. 100 setan aneh dengan mudah memasuki kediaman wali kota satu persatu untuk melakukan pembunuhan. Itu bersih dan tanpa kejutan. Setelah itu, sekelompok setan aneh langsung melemparkan tubuh wali kota ke pintu masuk kediaman wali kota. Di samping mereka, ada Death Note ucapan selamat berwarna merah dan sederet kata. Melaporkan ke Raja Naga, itu telah diselesaikan. Melaporkan ke Raja Naga, itu telah diselesaikan. Ketika pesan Wang Xian dikirim kurang dari 10 menit kemudian, satu demi satu pesan dikirim. Sebanyak 20 pesan datang dari 20 kota kerajaan bintang bulan. Sangat bagus. Selanjutnya, kita harus melihat reaksi kerajaan bintang bulan. Jika Anda tidak menyerah, ayo lanjutkan. Wang Xian bergumam. Pada saat ini, 20 kota berada dalam keadaan kacau. Wali kota dibunuh, dan dia langsung dilempar ke pintu masuk kediaman wali kota. Di samping mereka, ada Death Note ucapan selamat berwarna merah. Di samping catatan merah, ada sebaris kata. Beritahu rajamu bahwa kami, sang naga, yang membunuhnya. Jika Anda ingin melanjutkan, maka kami juga akan melanjutkan. Baris kata-kata yang sangat arogan ini mengejutkan semua orang di kota. Pejabat lainnya buru-buru melapor kembali ke kota dengan ekspresi ketakutan. Kematian wali kota sebuah kota adalah masalah yang sangat besar bagi sebuah kota. Tuan Ling, Spike naga ini sangat arogan. Sebelum kedatangan Anda, itu telah membunuh lebih dari 100 orang pada siang hari. Pangeran ketiga juga dibunuh oleh kelompok Damnable Fellows ini. Di dalam kediaman penguasa kota, Tuan Kota Liu dengan hormat berbicara kepada lelaki tua yang duduk di tengah. Orang tua itu, Ling Keitian, adalah eksistensi terkuat di kerajaan bintang bulan selain raja. Orang bisa membayangkan kemarahan Raja Bintang Bulan dengan mengirimnya ke sini kali ini. Spike naga ini tidak akan sombong untuk beberapa hari lagi. Bahkan jika kita harus menggeledah mereka satu persatu, kita harus menangkap kelompok penjahat ini dan mengeksekusi mereka dengan memotong-motong mereka. Ling Keitian mendengus dingin, ekspresinya sangat dingin. Tuan Ling, AS yang gagal melindungi keselamatan pangeran ketiga. Kami bersalah. City Lord Liu dan Jenderal Bright Moon Army berdiri dan meminta maaf ketika mereka melihat ekspresi dingin lelaki tua itu. Setelah kita menghancurkan Spike Naga, pergi dan minta maaf secara pribadi kepada Raja. Ling Keitian melirik mereka berdua dan sedikit menyipitkan matanya. Kita akan mulai merencanakan operasi untuk menghadapi naga Spike sekarang. Saya ingin menghancurkan mereka semua dalam sehari. Dengan 4 penguasa di sini, kita pasti bisa menghancurkan organisasi pembunuh lonjakan naga. Kami akan memberitahu mereka konsekuensi dari berani menentang kami. Tuan Kota Liu buru-buru berkata. Ada juga celah besar antara para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Sebagai ahli terkuat kedua di kerajaan bintang bulan, Ling Keitian mampu membunuhnya secara instan. Meskipun dia adalah penguasa kota dan ahli alam kekosongan yang berwawasan luas, dia masih harus menurunkan sikapnya di depan orang ini, bahkan sampai bersikap hormat. Bas. Namun, saat dia selesai berbicara, lempengan batu komunikasi di atas meja mulai berdering. Awalnya dia tidak peduli, tapi plat batu komunikasi terus berdering, yang membuatnya sedikit terkejut. Secara umum, tidak ada yang berani mengiriminya pesan terus-menerus,
kecuali dalam keadaan darurat. City Lord Liu menggerakkan lengannya, dan lempengan batu komunikasi terbang ke tangannya. Namun, ketika dia melihat pesan di atasnya, pupilnya sedikit mengerut, dan wajahnya menegang. Menurut informasi yang kami terima, organisasi pembunuh naga ini adalah ras binatang iblis. Mereka pandai bersembunyi dan memiliki atribut cahaya. Mereka. Tuan Ling, Tuan Ling. Ling Keitian melirik Tuan Kota Liu yang sedang memeriksa pelat batu komunikasi. Dia kemudian melihat keempat orang di sampingnya dan berkata perlahan. Namun, saat dia membuka mulutnya, Tuan Kota Liu, yang dahinya dipenuhi keringat dingin, buru-buru memotongnya. Ling Keitian memandang City Lord Liu dengan sedikit ketidaksenangan, tatapannya tertuju padanya. Tuan Ling, sesuatu telah terjadi, sesuatu yang besar telah terjadi. City Lord Liu menelan seteguk air liur dan menatapnya dengan ekspresi yang sangat malu. Sesuatu telah terjadi di 8 kota di bawah Bright Moon City. Sesuatu telah terjadi di kota apa yang telah terjadi? Ling Keitian mengerutkan kening dan bertanya padanya. Itu adalah Paku Naga. Dragon Spike sebenarnya membunuh wali kota dari 8 kota di bawah Bright Moon City barusan. Semua wali kota dilempar ke pintu masuk kediaman wali kota. Selain itu, ada catatan di samping mereka yang berbunyi, beritahu rajamu bahwa kamilah yang membunuhnya. Jika Anda ingin melanjutkan, maka kami juga akan melanjutkan. Kedelapan wali kota telah tewas. Semua wali kota telah meninggal. 8 kota saat ini dalam kekacauan. City Lord Liu menelan seteguk air liur dan melaporkan dengan ekspresi muram. 8 wali kota tewas pada saat yang sama. Ini merupakan pukulan besar bagi kota bulan terang. Bahkan untuk kerajaan bintang bulan, ini adalah masalah yang sangat penting. Kepala kota menjaga kota. Dengan kematian kepala kota, seluruh kota akan ditinggalkan dalam keadaan tidak berpemerintahan. Sebuah kota mungkin tidak penting bagi kerajaan, tetapi 8 kota, bahkan untuk kerajaan bintang bulan, akan menjadi sangat penting. Apa? Ekspresi Ling Keitian sedikit berubah, dan dia berdiri tiba-tiba, wajahnya menjadi gelap. Kepala 8 kota dibunuh. Ling Keitian bertanya dengan suara rendah dengan ekspresi muram. Tuan Ling, ini hanya kecelakaan di kota-kota di bawah Bright Moon City. Aku ingin tahu apakah ada kota lain yang telah dibunuh. Jika ada, mungkin ada lebih dari 8. City Lord Liu menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat jelek. Paku Naga ini benar-benar mengirim orang untuk membunuh semua wali kota di bawah Bright Moon City. Ini tidak berbeda dengan membunuh seorang pangeran. Ketika Ling Tiankei mendengar kata-kata Tuan Kota Liu, ekspresinya sedikit berubah. Tanpa ragu sedikit pun, dia segera mengeluarkan pelat batu komunikasinya dan menghubungi penguasa kota dari berbagai kota. Sebagai orang terkuat kedua di Kerajaan Bulan Bintang dan satu-satunya raja dengan nama keluarga berbeda di Kerajaan Bulan Bintang, otoritas Ling Keitian berada di urutan kedua setelah raja. Semua tuan kota tidak berani menyembunyikan apapun darinya. Satu persatu, pesan dikirim ke sisinya, menyebabkan ekspresinya menjadi semakin suram. Raja Ling, bagaimana situasinya? Xing Guanghun melihat ekspresi Ling Keitian dan mengerutkan kening saat dia bertanya dengan ekspresi muram. Peng, Ling Keitian duduk di kursi, ekspresinya terus berubah. Sampai sekarang, 20 wali kota telah terbunuh. Hal ini perlu dilaporkan kepada raja untuk ditangani. Apa? 20 wali kota? Bagaimana ini mungkin bagaimana bisa Paku Naga memiliki begitu banyak pakar yang menakutkan? Kelompok 5 ahli alam hampa yang berwawasan luas, eksistensi teratas kerajaan bintang bulan, melebarkan mata mereka karena tidak percaya ketika mereka mendengar kata-kata Ling Keitian. 20 wali kota. 20 kota. Untuk membunuh wali kota, seseorang harus memiliki setidaknya kekuatan level 9 yang transenden. 20 kota mewakili 20 pembunuh transenden peringkat 9. Bagaimana mungkin Paku Naga memiliki begitu banyak ahli yang menakutkan? Orang harus tahu bahwa di dalam organisasi pembunuh arus bawah, hanya ada 5 ahli transenden peringkat 9. Hanya 5 ahli ini, bersama dengan Master Arus Bawah, mendominasi bawah tanah seluruh kerajaan bintang bulan. Namun, Spike Naga sebenarnya memiliki setidaknya 20. Mungkin jumlah ini jauh lebih tinggi, karena Spike Naga masih memiliki cukup banyak pembunuh di kota bulan terang. Ekspresi dari 5 ahli alam kekosongan terus berubah. Mereka tahu apa artinya memiliki begitu banyak pembunuh kelas atas. Itu berarti mereka bisa membunuh semua wali kota dari 80 kota di kerajaan bintang bulan. Itu bisa menyebabkan kota tenggelam dalam kepanikan. Kembali ketika arus bawah terkenal di kerajaan bintang bulan, raja telah memberikan perhatian khusus padanya. Pada akhirnya, mereka bahkan bekerja sama dengan arus bawah. Organisasi pembunuh yang kuat, bahkan jika itu adalah kerajaan, akan sangat menakutkan.
Kelahiran seorang pembunuh level 9 yang transenden tidak kalah dengan mengasuh seorang ahli interpretasi setengah langkah kosong. Seorang ahli interpretasi kekosongan setengah langkah tidak kalah dengan ahli interpretasi kekosongan. Kekuatan seorang pembunuh terletak pada kemampuan ilahi mereka. Mereka semua digunakan untuk membunuh. Warisan seorang pembunuh sangat sulit. 20 pembunuh luar biasa level 9 dapat menyebabkan kerajaan bintang bulan jatuh ke dalam keadaan panik. Ling Keitian tanpa ekspresi mengirimkan informasi ini kepada raja. Seluruh kota Lord Es Manor terdiam. Situasinya sudah jauh melebihi imajinasi mereka. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa mereka putuskan. Sekarang, jika mereka ingin berurusan dengan Paku Naga, mungkin kota-kota di bawah kerajaan akan sepenuhnya dibantai oleh Paku Naga. Untuk sementara waktu, 4 seniman bela diri kosong yang baru saja tiba di sini dan bersumpah untuk menghancurkan Paku Naga, tubuh mereka dipenuhi dengan aura pembunuh, semuanya layu. Wali kota-kota dari 20 kota telah dibunuh oleh Spike Naga. Di dalam kerajaan Bintang Bulan, Raja Bintang Bulan duduk di singgasana naga dengan mata tertutup, bergumam. Dia hanya duduk di sana dan tidak membuka matanya selama 10 menit penuh. Akhirnya, dia mengirim pesan ke Ling Keitian. Kembali. Kembali. Di dalam mansion penguasa kota Bright Moon City, murid-murid Ling Keitian mengerut ketika dia melihat dua kata ini. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Lawannya terlalu misterius dan terlalu kuat. Dia juga merupakan organisasi pembunuh. Menghadapi musuh seperti itu, sama sekali tidak bijaksana untuk menjadikannya musuh. Bahkan jika pangeran ketiga terbunuh. Namun, kehidupan pangeran ketiga tidak berarti dibandingkan dengan kehidupan 80 kota dan seluruh dinasti kerajaan bulan bintang. Raja tidak mungkin menderita kerugian besar karena satu putra. Raja mungkin harus berurusan dengan Spike Naga selanjutnya, tapi jelas bukan sekarang. Karena saat ini, Raja dan Naga Spike benar-benar tidak mampu bermain satu sama lain. Ayo kembali. Ling Keitian memandang Xing Guang dan dua lainnya dan berkata tanpa ekspresi. Xing Guang dan dua lainnya sedikit terkejut dan mengangguk dalam diam. Mereka juga tahu kekhawatiran Raja. Jika itu mereka juga akan membuat pilihan yang sama. Tidak ada jalan lain. Menghadapi organisasi pembunuh yang begitu gila dan kuat, jika mereka tidak bisa langsung menghancurkannya, itu akan menjadi bencana bagi kerajaan. Raja tidak tahan, begitu pula kerajaan. Namun, mereka telah tiba di kota Bright Moon dengan cara yang menakjubkan, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia. Namun, mereka telah pergi dalam waktu kurang dari 1 jam. Ini terlalu banyak tamparan di wajah mereka. Itu bukan hanya tamparan di wajah mereka. Itu juga merupakan tamparan bagi seluruh kerajaan bintang bulan. Ketika Tuan Kota Liu dan Jenderal Tentara Bulan Cerah mendengar ini, kepahitan muncul di wajah mereka. Bahkan lingsir mereka semua pergi, lalu inilah dunia Spike Naga. Mereka telah pergi. Di restoran, Feng Luan melihat posisi kediaman wali kota. Dia melihat keempat sosok yang menghilang dengan cepat dan berkata kepada Wang Xian dengan tenang. Sepertinya negara masih lebih penting daripada anakku. Wang Xian berdiri di sampingnya dan berkata sambil tersenyum. Alasan utamanya adalah duri naga terlalu kuat. Iblis yang menyimpang terlalu kuat. Feng Luan menghela nafas. Feng Luan sangat jelas tentang kekuatan Paku Naga. Apa yang membuatnya paling iri adalah setan-setan aneh. Ada lebih dari 170 setan aneh. Di antara mereka, ada sekitar 150 yang dapat membunuh Transcendent peringkat 8 dan 20 yang dapat membunuh Transcendent peringkat 9. Salah satu yang bisa membunuh ahli interpretasi kekosongan setengah langkah. Pembunuh yang menakutkan seperti itu, jika ditempatkan di negara kecil, pasti akan menyebabkan seluruh kerajaan gelisah. Bahkan di Kekaisaran Naga Phoenix saat ini, lonjakan naga dapat menyebabkan seluruh kerajaan Naga Phoenix berada dalam kegelapan. Tidak lama kemudian warga Kekaisaran Naga Phoenix melarikan diri ke tempat lain. Wang Xian mengungkapkan senyuman. Bawahanmu juga sangat menakutkan. Dia melihat keempat sosok yang telah menghilang dengan matanya yang menyihir dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Jika tidak ada yang salah, kerajaan bintang bulan akan berada di bawah kendali duri naga di masa depan. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menutupi seluruh kerajaan bintang bulan dalam beberapa bulan. Saat Wang Xian berbicara, dia mengeluarkan pelat batu komunikasinya dengan senyum di wajahnya dan mengirim pesan ke DRAKONIDS. Lanjutkan misi. Misi berlanjut. Setelah 9 DRAKONIDS menerima pesan tersebut, mereka tidak ragu sama sekali. Mereka segera mengirim pesan tersebut melalui saluran komunikasi organisasi pembunuh Dragon Tons. Sial, Spike Naga telah melanjutkan misinya, apa yang mereka lakukan? Tidak mungkin, 4 ahli alam hampa yang berwawasan baru saja datang ke Bright Moon City dengan perintah pembunuhan suci, dan mereka masih berani menerima misi tersebut.
Ya Tuhan, apa yang dilakukan Paku Naga mereka bahkan tidak menempatkan 4 ahli alam hampa yang berwawasan di mata mereka. Ini. Ketika klan dan kelompok tentara bayaran dengan informasi kontak Spike Naga menerima pesan dari organisasi pembunuh naga, wajah mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Apa-apaan ini? Apakah Spike Naga berencana melakukan kejahatan melawan angin? Apakah mereka berpikir bahwa mereka dapat melawan 6 atau bahkan 7 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di kota? Ini apakah Paku Naga memiliki kartu truf untuk bertarung melawan para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas? Kalau tidak, mengapa dia masih berani melakukan kejahatan melawan angin saat ini? Orang-orang Bright Moon City mengungkapkan ekspresi kaget dan bingung. Haruskah kita mencobanya? Dalam kelompok tentara bayaran, seorang lelaki tua mengungkapkan ekspresi ragu-ragu. Mari kita tunggu saja. Pada akhirnya, tidak ada yang berani menyewa kelompok pembunuh naga pada titik ini. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Malam berlalu sekali lagi. Langit cerah dan matahari naik ke langit. Sinar matahari yang hangat menyinari seluruh kota bulan yang cerah. Seluruh kota bulan terang itu sangat tenang. Jam malam telah dicabut. Segel kota telah dicabut. Di pagi hari, suara penjaga kota terdengar di dalam Bright Moon City. Ini menyebabkan semua warga kota bulan terang mengungkapkan ekspresi heran. Ini apa yang terjadi? Semua jam malam telah dicabut, dan tentara yang berpatroli jelas telah pergi, dan penjaga kota juga telah berkurang banyak. Bukankah keempat ahli itu datang kemarin dengan perintah pembunuhan suci? Berbicara secara logis, mereka harus berurusan dengan lonjakan naga paling lambat hari ini, jadi mengapa tidak ada gerakan sama sekali? Semua orang agak terpana. Kemarin, 4 ahli alam kekosongan berwawasan telah tiba secara dominan, tetapi setelah itu, tidak ada reaksi sedikit pun. Seolah-olah mereka belum tiba. Faktanya, bahkan batasan di dalam kota telah dihapus, dan susunan perlindungan kota yang telah dibuka dengan sekuat tenaga telah langsung ditutup. Situasi ini menyebabkan semua orang merasa agak terpana. Mungkinkah Paku Naga benar-benar menyebabkan kerajaan bintang bulan menundukkan kepalanya? Naga Spike telah membunuh pangeran ketiga. Ketika semua orang memikirkan Naga Spike melanjutkan misinya tadi malam, mereka semua tercengang, dan mata mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya. Selain Paku Naga yang menyebabkan kerajaan bintang bulan menundukkan kepalanya, mereka tidak bisa memikirkan jawaban lain. Namun, kerajaan bintang bulan menundukkan kepalanya dan tunduk sedikit mengejutkan semua orang. Membunuh pangeran ketiga bukanlah apa-apa. Kekuatan macam apa yang bisa menyebabkan kerajaan bintang bulan bahkan tidak membalas dendam pada putra mereka sendiri? Lonjakan naga ini terlalu menakutkan. Beberapa orang saling memandang, keterkejutan muncul di mata mereka. Apa artinya kerajaan bintang bulan? Di dalam City Lord Esmanor, Tuan berambut panjang dari arus bawah menatap Tuan Kota Liu dengan mata merah saat dia meraung dengan suara rendah penuh amarah. Arus bawah, Raja bahkan tidak membalas dendam pada pangeran ketiga. Apa maksudmu? Tuan Kota Liu melihat Tuan arus bawah menatapnya dan dengan marah menanyainya, dan dia berkata dengan dingin dengan wajah tidak senang. Bahkan pangeran ketiga terbunuh, dan Raja tidak membalas dendam. Jadi bagaimana jika Anda, putra dari organisasi pembunuh bayaran, terbunuh? Apa artinya? Ekspresi Master Undercurrent sedikit berubah, dan tubuhnya sedikit gemetar. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Selama ini, bahkan ketika wajahnya baru saja ditampar oleh duri naga, dia tidak pernah semarah ini. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi menahannya. Kediaman penguasa kota melarang dia untuk memberikan informasi apapun tentang penguasa arus bawah. Jika dia ingin berurusan dengan Paku Naga, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Mengandalkan dirinya sendiri. Dia adalah pemimpin dari Master Arus Bawah. Dia tahu betapa sulitnya berurusan dengan organisasi pembunuh, terutama organisasi pembunuh naga ini. Jika dia tidak mendapat bantuan dari rumah Tuan Kota, tidak mungkin baginya untuk berurusan dengan Paku Naga. HMPH. Wajah Master Arus Bawah dipenuhi embun beku. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung terbang keluar. Semua orang berpikir bahwa dia adalah orang gila, tetapi orang gila mampu menjadi ahli kekosongan yang kuat dan berwawasan luas. Pemimpin organisasi pembunuh juga memiliki pikiran yang kuat. Jika dia benar-benar ingin membuang waktu dengan lonjakan naga setiap hari, itu jelas merupakan tindakan bodoh. Namun, yang membuatnya sangat tidak rela adalah bahwa di masa depan, kerajaan bulan bintang bawah tanah akan berada di bawah kendali Paku Naga. Lonjakan naga, Master Arus Bawah berteriak dengan suara rendah. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang gila. Ayo pergi, kami telah mendapatkan banyak kali ini. Kita bisa beristirahat dengan baik ketika kita kembali ke Istana Naga. Kapan lelang Anda akan diadakan? Di gerbang timur kota Bright Moon, Wang Xian dan Feng Luan berjalan keluar dengan senyum di wajah mereka.
Ada seekor anak kucing tergeletak di bahu Wang Xian. Untuk pelelangan, kita harus menunggu sampai kota kerajaan naga dan Phoenix benar-benar direnovasi. Paling tidak, kita harus membuat naga dan Phoenix Royal City sebesar Bright Moon City. Feng Luan memandang Wang Xian dan berkata, tapi itu akan memakan waktu paling lama 2 bulan. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Kekaisaran Naga Phoenix telah didirikan. Feng Luan ingin membiarkan Kekaisaran Naga Phoenix memasuki panggung distrik Liuhai dan melangkah ke panggung daratan yang luar biasa. Pertama, dia ingin menarik para pedagang dan kelompok tentara bayaran untuk menetap di kota kerajaan Dragon Phoenix. Cara terbaik adalah mengadakan lelang skala besar. Ketika saatnya tiba, dia akan mengeluarkan harta yang cukup untuk menarik para ahli dan kelompok tentara bayaran dari negara-negara sekitarnya. Wang Xian juga akan menjual telur peliharaannya dan garis keturunan binatang iblis dan binatang buas di pelelangan ini. Ketika Bright Moon City sekali lagi diselimuti oleh duri naga, Wang Xian telah tiba di kota kerajaan Dragon dan Phoenix. Saat ini, ratusan ribu warga memperluas kota di kota kerajaan naga dan Phoenix. Terlihat warga membangun rumahnya dengan penuh semangat. Di masa lalu, karena bantuan Wang Xian dan kebijakan Feng Luan, warga kota kerajaan dipersatukan. Saat orang-orang bersatu, kecepatan pembangunan kota akan menjadi 2 kali lipat. Di dunia ini dengan seni bela diri yang kuat, bahkan jika tembok kota tingginya puluhan meter dan lebarnya puluhan meter, kecepatan konstruksi masih menakutkan. Namun, butuh hampir semua tabungan Feng Luan untuk membangun kota ini. Ini juga karena Feng Luan memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk tembok kota. Jika tidak, sumber daya yang dia keluarkan akan cukup untuk membangun 7 hingga 8 kota seperti Bright Moon City. Lagi pula, ini adalah titik awal kerajaan Naga Phoenix, kota kerajaan Naga Phoenix di masa depan. Apakah kamu tidak akan kembali ke Istana Naga? Feng Luan melihat Wang Xian mengikutinya ke kota kerajaan Naga Phoenix dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku punya sesuatu untuk diurus. Wang Xian tersenyum dan melihat ke kota kerajaan Naga Phoenix. Feng Luan memandang kucing luwak api es di bahunya dan memutar matanya ke arahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Wang Xian datang ke sisi kediaman wali kota. Dia melihat ke kamar dan barang-barang di cincin interspatial. Kemudian, dia berjalan dengan senyum di wajahnya. Ketuk, ketuk, ada ketukan di pintu. Di halaman, Zhang Fengying sedang duduk di bawah pohon. Di sampingnya, ada beberapa patung. Patung-patung ini semuanya tampak seperti anggota keluarganya. Melihat patung-patung itu, dia sedikit linglung. Namun, dibandingkan sebelumnya, kesedihan di matanya jauh lebih sedikit. Waktu bisa menyembuhkan semua luka. Namun, waktu membuatnya merasa kesepian. Di kota ini, dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan tanpa keluarganya. Dia tidak tahu keyakinan apa yang harus dia dukung untuk bertahan hidup. Ketika dia mendengar ketukan di pintu, dia memaksakan senyum di wajahnya. Liu Yan, masuk. Dia berkata dengan lembut. Pintu didorong terbuka. Ketika Wang Xian mendengar kata-kata Zhang Fengying, dia merasa sedikit malu. Sepertinya dia salah mengira dia adalah Jin Liu Yan. Wang Xian. Ketika Zhang Fengying melihat Wang Xian, dia sedikit terkejut. Dia meremas senyum dan berteriak pelan. Dia dipenuhi rasa ingin tahu terhadap pemuda di depannya ini pada awalnya. Dia benar-benar ingin mengenal pemuda ini. Dia bahkan tahu bahwa dia memiliki kesan yang baik tentang dia. Namun, bencana yang mengikutinya menyebabkan perasaannya campur aduk. Jika bukan karena Wang Xian, keluarga Zhang mereka tidak akan musnah. Fengying, aku melakukan perjalanan jauh beberapa hari yang lalu dan membawakan beberapa hadiah untukmu. Wang Xian melihat ekspresinya dan merasa sedikit tidak berdaya. Dia berjalan sambil tersenyum. Tidak, aku tidak membutuhkannya. Zhang Fengying memandang Wang Xian dan menggelengkan kepalanya perlahan. Dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku akan meninggalkannya bersamamu. Anda harus menggunakannya sesegera mungkin. Jangan biarkan orang lain melihatnya. Juga, saya akan memberi Anda seekor kucing agar Anda tidak bosan di masa depan. Saat Wang Xian berbicara, dia membawa kucing luwak api es di bahunya dan memberi isyarat kepada si kecil. Meong, kucing musang api es menjilat Wang Xian dengan enggan. Namun, setelah Wang Xian memelototinya, kawan kecil itu menoleh dengan binar di matanya dan melompat ke sisi Zhang Fengying dengan mudah. Meong, kucing musang api dan es memandang Zhang Fengying dan mengulurkan tangannya untuk menjilat telapak tangannya. Zhang Fengying memandangi kedua ekor dan mata merah dan biru itu. Sedikit kejutan muncul di matanya. Ini adalah Fire and Ice Civet Cat Demon Beast. Itu bisa berbicara bahasa manusia. Kamu harus mengajarinya dengan baik. Wang Xian berbicara kepada Zhang Fengying. Dengan gerakan lengannya,
garis keturunan yang memancarkan vitalitas yang kuat muncul di depannya. Garis keturunan mengandung energi yang agung. Secara naluriah, itu membuat semua makhluk hidup di sekitar mereka gelisah. Jika ada binatang buas di sekitar, mereka pasti akan tergila-gila pada garis keturunan. Ini adalah garis keturunan dari binatang iblis tulang tarsal. Ini dapat meningkatkan garis keturunan Anda. Serap secepat mungkin. Selain itu, ini adalah warisan dari penjinak binatang. Jika Anda tertarik, Anda bisa membudidayakannya. Jika Anda tidak tertarik, Anda bisa membakarnya saja. Saat Wang Xian berbicara, dia meletakkan barang-barang itu di samping Zhang Fengying satu persatu. Ketika dia melihat Demonic Biskup yang legendaris di depannya, yang telah dia baca di dokumen tertentu, dan melihat warisan garis keturunan yang mengandung energi garis keturunan yang mengerikan yang setidaknya berada di tingkat kelima dan keenam dari interpretasi Void, alam, jantungnya berdebar kencang. Adapun warisan terakhir, untuk dapat ditempatkan bersama dengan anak binatang iblis dan garis kekosongan interpretasi, itu pasti tidak sederhana. Zhang Fengying menatap Wang Xian dengan mata terbuka lebar. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Hal-hal milikmu ini, apakah ini masih? Dia berkata kepada Wang Xian dengan panik. Itu setidaknya warisan dari Void Interpretation Demonic Beast Bloodline tingkat kelima, kucing musang api es binatang iblis legendaris, dan warisan dari Beast Tamer. Terlepas dari yang mana itu adalah harta yang bisa membuat seluruh kerajaan dan bahkan seluruh wilayah Liu Hai menjadi gila. Namun sekarang, Wang Xian benar-benar memberikan ketiga harta itu padanya. Ini, anggap itu sebagai kompensasi untukmu. Anda harus segera menyerap garis keturunan Demon Beast sekarang. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, hubungi saya. Wang Xian tersenyum dan berkata padanya. Barang-barang ini terlalu berharga. Aku tidak bisa mengambilnya darimu. Zhang Fengying menggelengkan kepalanya dengan cepat. Hal-hal yang diberikan Wang Xian padanya berada di luar imajinasinya. Ambil, baiklah, aku pergi sekarang. Hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Juga, Anda harus menggunakan garis keturunan binatang iblis sesegera mungkin. Saat Wang Xian berbicara, dia berjalan keluar. Ketika Zhang Fengying melihat Wang Xian pergi, dia membuka mulutnya dan segera berdiri. Dia mengenakan jubah panjang dan longgar yang menutupi lututnya. Bahkan dengan pakaiannya yang longgar, orang masih bisa mengatakan bahwa dia memiliki sosok yang sangat baik. Dia membuka mulutnya tetapi melihat sosok Wang Xian bergerak dan menghilang. Meong, Zhang Fengying yang cantik, halo. Pada saat ini, kucing luwak api es di atasnya tiba-tiba berbicara kepadanya. Zhang Fengying sedikit terkejut. Dia menatap kucing luwak api es dengan heran dan kemudian tersenyum. Seseorang tidak bisa selalu melihat masa lalu. Karena saya masih hidup, saya harus melakukannya demi beberapa keyakinan di hati saya. Saya harap Anda bisa memaafkan keegoisan saya. Zhang Fengying bergumam. Dia melihat garis keturunan binatang iblis dan warisan Beastmaster di depannya dan mengambilnya sebelum masuk ke ruangan. Fiuh, bagus kalau kamu menerimanya. Hal terakhir yang saya suka adalah berutang budi kepada seseorang. Tidak jauh dari halaman, Wang Xian memandang kediaman Zhang Fengying dengan tatapan menyihir. Ketika dia melihatnya memasuki ruangan dengan garis keturunan binatang iblis tulang tarsal, senyum muncul di wajahnya. Fiuh. Tiba-tiba, Wang Xian menghirup udara dingin. Ada pandangan yang tidak bisa dijelaskan di matanya. Jangan menatapku saat aku bersikap kasar. Jangan menatapku ketika aku bersikap kasar. Saya bukan orang seperti itu. Wang Xian menggelengkan kepalanya dengan cepat. Matanya terbakar saat dia terbang menuju istana naga di kejauhan. 1170